Waalaikumsalam. Sorry kak. Agak tirus dia kayaknya bang. Iya kan aku lagi diet. Kemarin sebelum ke Thailand, aku tuh lagi diet ketat. Sama olahraganya lagi kenceng-kencengnya. Jadi kandungan lemak di dalam tubuh aku tuh lagi sedikit banget. Tipis. Alhamdulillah aku baik udah. Halo, selamat pagi. Brewok bang. Iya. Oh, suara. Aman bunda. Suaranya aman. Udah balik ke Jakarta belum? belum. Lagi flu ya bang? Enggak. Sehat bunda. Alhamdulillah sehat. Aman, suaranya aman. Kapan balik ke Jakarta? Masih lama. Masih ada beberapa hari lagi. Selamat pagi. Makan apa bang? Makanannya nggak aneh-aneh. Masih diet soalnya. Makan putih telur. Putih telurnya 4. Tapi yang di mata sapi ya. Mata sapinya 4. Terus pakai daging cincang tadi. But aku make sure itu tuh daging ayam. aku make sure itu daging ayam cincang. Karena kan kalau di Thailand ini kan kita nggak tahu ya. Rata-rata makanan banyak yang non halal kan. Oh iya, aku mau nanya dong. Kalau misalnya kita makan udang hidup itu tuh halal atau non halal ya? Udang ya, udang hidup. Itu tuh hitungannya halal atau non halal ya? Kalau yang aku pikir sih itu hitungannya masih halal. Selama itu yang kita makan bukan daging babi misalnya. Sorry. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi diet dan siang lost enggak? Aman. Kemarin saya ke Cirebon bang ketemu Eca. Oh ya, gimana kabarnya? B2 yang haram katanya. Oh, halal bang katanya. Oh halal. Nah Leo nggak makan B2 enggak? Aku nggak makan B2. Kenapa mesti makan makanan yang mentah bang sama kelajengking sih aku? Sebenarnya masih ada lagi aku makan ulet, jangkrik, ulet kepompong itu,
sama satu lagi lipan. Cumannya lipan aku nggak videoin. Aku cuma penasaran doang. Daripada kelajengking sama lipan, ulat kepompong itu tuh lebih nggak enak. Karena ulat kepompong itu tuh dimakannya hidup-hidup. Terus dia cuma pakai cuka. Terus ulatnya masih begini-begini. Terus diambil pakai sumpit, dimakan. Kayak ada sensasi menetes gitu, kayak tes gitu. Terus abis itu kalau dikunyah, kan kunyah itu dalam keadaan nutup mulut ya. Itu kayak ada baunya gitu di mulut. Kayak ada bau apa ya? Bukan bau yang gimana, tapi kayak nggak suka aja ada bau-bau gitu kalau makanan. Cuman ini enak serius. Cukanya enak karena di sini cukanya di Thailand itu kan asem ya. Apapun makanan di sini tuh pasti rasanya asem. Jadi ulatnya pas lagi jegek gitu, terus diambilnya pakai sumpit. Katanya harus langsung dikunyah. Karena kalau dibekep begitu, ulatnya masih bisa jalan kan. Jadi ya langsung dikunyah. Makanya si kelajengkingnya aku coba bagian ekornya dulu, karena kan racunnya ada di ekor ya. Nah, bagian racunnya itu udah dipotong, udah nggak ada, jadi aman. Banyak yang nanya, bang itu emang nggak beracun segala macam. Aman, saya masih hidup. Nah, emang sih si penjualnya bilang makannya itu tuh dari tengah, enaknya makannya dari badannya, dari tengah. Jadi rasa lembutnya itu tuh dari badannya. Kalau dari capitnya emang keras. Terus dari bagian ekor keracunnya itu tuh juga keras. Gak ada dagingnya sama sekali sih sebenarnya. Jadi makannya itu harus dari tengah gitu. Makanya waktu saya makan itu langsung saya kunyah gitu, saya gigit bagian tengahnya, baru saya masukin saya telan gitu. Cara makannya gitu. Iya, kayak ulat sagu. Enggak geli bang makan hidup-hidup, enggak. Masih diet Mbak Dwi. Nge-gym di mana ini, Leo? Belum, aku belum dapat tempat gym di sini. Jujur aku belum dapat tempat gym sama sekali. Makan kelajengking gimana rasanya? Keras. Bingung gitu loh makannya. Mau dikunyah tapi takut giginya patah karena kan keras ya. Mau dikekep juga penuh gitu loh. Gimana ya? Ya udah, nggak ada rasanya yang kayak makan teksturnya ya. Tekstur badannya kelajengking itu tuh kayak rasa kepiting. Ada pas kita gigit itu tuh kayak ada yang ngeces gitu, terus ada serat-seratnya ya kan, kayak kepiting gitu loh. Makan kepiting gimana sih, kan kepiting itu ada serat-seratnya ya, kayak gitu. Jadi sebelum kena dagingnya itu tuh ada serat-seratnya gitulah di atas badan dagingnya. Rasanya apa ya? Gak ada rasanya sih. Rasanya paling cuman kayak asin sama agak asem. Karena kan dia disemprot sama si sausnya itu ya. Sausnya itu tuh asem. Si sausnya itu tuh asem. Asinnya itu karena emang si kelajengkingnya itu udah dijemur, dikeringin, terus digaremin gitu. Jadi udah nggak ada bau amisnya, udah nggak ada. Atau bau-bau kelajengkingnya. Aku juga nggak tahu gimana bau kelajengkingnya. Bau-bau kelajengkingnya udah nggak ada sama sekali. Itu hidup gimana lagi ya? Nggak tahu sih. Ya pasti nggak hidup lah. Yang aku makan itu tuh King Scorpio. Katanya emang yang paling yang kemungkinan bisa
paling bisa dimakan itu adalah King Scorpio. Jadi kalajengking yang paling besar gitu. Terus makan udang hidup gimana? Asin. Aku ngerasa asin, asin dari udang hidupnya. Terus iya. Cakap. Kopun. Ya. Kopun apa? Terus asam dari bumbunya, enak sih, nggak ada amis. Kalau amis sih kayaknya nggak bisa cium ya, karena kan udangnya hidup ya. Jadi langsung sendok kunyah. Coba makan cumi mentah. Aku nggak bisa makan cumi. Aku itu trauma makan cumi-cumi. Banyak yang suruh aku makan cumi hidup itu yang satu cumi terus langsung dimakan pakein sausnya juga gitu. Aku tuh punya ketakutan sama cumi-cumi. Bukan takut sama cumi-cuminya, tapi aku tuh punya trauma lah waktu makan cumi-cumi gitu. Jadi kayak cumi-cumi enggak deh gitu. Makasih Mbak Dwi. Nggak geli ya bang? Nggak geli sih, kalau aku jujur aku nggak geli karena aku pikirnya udah mati kan, udah mati, nggak mungkin mereka jualnya pada saat si hewan yang aku makan itu tuh masih hidup kan. Semangat pagi Bang Leo, semangat pagi, God bless you too. Jadi ya nggak ada sih, nggak geli emang. Aku tuh bukan tipikal orang yang geli-geli gitu ya bun. Aku tuh mohon maaf ya, maksudnya aku lagi makan pun kalau orang lagi cerita yang kotor, misalnya kayak cerita pup, aku nggak gelian, nggak jijian lah, nggak gelian, nggak jijian. Kecuali kalau disentuh di bagian sensitif pasti geli lah, itu pasti geli. Waalaikumsalam. Krenyes, iya krenyes. Bang Leo tambah ganteng, makasih. Lupa diet sih masih, cuman ya kayak makan makanan yang ekstrim gitu kan aku nggak banyak, cuman yang penting udah pernah nyoba 3 sendok udah gitu. Thailand sama Vietnam itu deket ya bang? Aku pikir kayaknya enggak deh. Soalnya kalau tidak salah itu tuh Vietnam itu tuh udah beda waktunya sama Indonesia. Tapi kalau Thailand itu tuh masih sama waktunya Indonesia. Oh ya, aku mau ke kamar. Sekalian aku unboxing. Aku belanjaan aku. Khopคุณครับนะ Karena dulu aku tuh pernah pertukaran pelajar di Thailand, jadi ya masih ingat-ingat dikit lah, nggak malu-maluin lah kalau kesini. Tuh kayak kena banget hati. Jadi aku tuh tinggal di hotel Bunda. Sadikap. Stay lanjut. Morning. Good morning. Be careful. Take care.
Ada orang Korea. Tadi ada orang Korea, Bunda. Lucu. Good morning, Nah. Alright. Okay, Nah. Okay, Nah, Kap. Aromai. Halo, assalamualaikum. Masih nge-lag nggak? Kok putih? Masih nge-lag nggak, Bun? Oke, Kak. Sebab kau terlalu indah. Power Moms, ayo tap-tap layarnya katanya. Maghrib? Maksudnya maghrib? Masa maghrib sih? Ini adalah oleh-oleh gelap. Oh, masa gelap sih? Gelap kah? Soalnya di handphone aku ini kayak terang putih banget gitu loh, Bunda. Nah, ini baru warna kulit aku. Oh, itu cahaya. Oh. Tapi bagus, Bunda. Nggak gelap, nggak maghrib aku. Halo. Gas bang, unboxingnya bagus. Gimana liburannya? So much fun, luar biasa senang. Ngerasain songkran lagi. Kalau aku nggak salah, aku tuh songkran terakhir itu tuh kapan ya? Setelah pandemi kayaknya aku ada ke Thailand. Terus abis itu pas pandemi aku nggak ada ke Thailand. Terus aku ke Thailand itu tuh waktu raja yang keberapa gitu meninggal. Terus aku ke Thailand. Waktu itu aku ke tempat bersejarahnya Thailand itu tuh di sana semuanya pakai baju putih. Jadi kalau di sini orang yang meninggal itu pakai baju putih, bukan pakai baju hitam. Sorry kap Nakoy. Masih bisa lah sedikit-sedikit pakai bahasa Thailand. Alright, let's unboxing guys. Oke. Nah, kalau yang ini itu apa namanya? Ya ini tuh kayak skincare gitu sih sebenarnya. Sama obat-obatan lebih tepatnya. Nah, ini
Itu buat ya biasa ya. Aku kan olahraga jadi aku butuh banget ini. Ini katanya apa kayak minyak urut. Minyak urut tapi ini pakai ular, daging ular nih. Kok ada pemberitahuan? Kok ada pemberitahuan? Ternyata nggak boleh ya? Kok ada pemberitahuan gitu kayak, oh awas merek. Ya pokoknya itu. Ya pokoknya itulah. Ya jadi ini tuh kayak minyak urut. Minyak urut yang bagus banget. Ini dari daging ular. Ya kan? Terus ini itu inhaler apa? Sebenarnya banyak fungsinya kayak apa ya? Yang roll itu loh, yang kayak kalau buat sakit kepala, buat pilek apa segala macam ini. Cuman ini itu dia ada ginsengnya. Jadi benar-benar ada ginseng nih. Tuh, kelihatan ya? Ada ginsengnya. Iya, fresh care, betul. Tapi ini ada ginsengnya dalamnya. Ada ginsengnya dan aku udah pakai satu tuh enak banget. Aku tuh sampai bawa kemana-mana karena udah tahu ya kayak, aduh, kalau kaki tiba-tiba pegel atau apa, pernah pakai itu. Aku ada cerita lucu. Kan badan aku belang ya. Ini aku putih nih. Sebenarnya aku tuh putih, Bun. Cuman karena memang aku kerjanya di luar, aku kerjanya di lapangan. Jadi tangan yang ini sampai ke bawah itu hitam, nggak hitam sih, kayak lebih pekat warnanya dibanding yang ini. Kalau yang ini tuh aku putih banget tuh. Nah, kelihatan ya, tuh. Jadi aku pakai ini. Ini itu sabun untuk brightening sama mengenyalkan, ya kan? Brightening sama mengenyalkan. Katanya ini best seller banget di Thailand. Katanya juga ini tuh paling banyak yang beli dan paling bagus, khasiatnya juga paling bagus. Jadi di dalamnya itu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Di dalamnya itu tuh ada 5 sabun. Dan ya ini namanya Be White, ya kan? Be White, terus dia itu tuh alami. Harganya berapa nggak tahu. Pokoknya yang aku beli itu bukan masalah harga, tapi aku bilang yang paling bagus, yang paling banyak orang beli gitu. Karena jujur aku tuh nggak ngerti skincare sebenarnya. Aku nggak ngerti skincare badan-badan gitu. Paling kalau skincare pun aku hanya pakai cuci muka sama sunscreen itu doang. Sama aku punya serum. Ya, serum aku nggak bisa diganggu-gugat. Itu udah serum paling bagus yang memang udah cocok banget di muka aku. Nah, cuman yang kayak afternya ini kayak badan itu kan juga harus ini kan, harus dirawat ya. Jangan diliatin merek siap. Jadi kan badan itu harus dirawat kan. Jadi katanya itu, kata mereka ini yang paling bagus, yang paling banyak orang beli. Orang beli. Ini semua pure ya buat aku belanjaan sendiri gitu loh. Jadi bukan buat just tip sama sekali. Jadi kalau misalnya kemarin kayak, bang aku mau nitip bang, nggak bisa karena aku memang nggak mau just tip gitu loh. Aku nggak mau just tip. Aku cuma mau beli untuk pribadi dan ya buat orang-orang rumah gitu. Oke, terus yang ini itu juga minuman. Ini tuh minuman untuk, ya kan, ini suplemen produk. Jadi ini tuh kayak buat itu sih, buat brightening.
Sebenarnya jujur ya, aku tuh sebenarnya aku tuh nggak pengen putih ya, cuman ya kayak loh kok badan aku belang gitu loh. Aku baru ngerasa selama di Thailand ini kan aku kan pakai kutang begini ya, pakai kutang begini baru aku ngerasa kayak loh kok badan aku tuh belang banget ya. Maksudnya pas aku buka baju badan aku tuh putih, sementara tangan aku ini kok lebih coklat. Ya udah, aku mau coba aja dulu. Halo bang, halo juga, aku mau cobain aja semuanya. Jadi ini kayak minuman bubuk. Ini minuman bubuk, terus dia ada kolagennya juga, terus dia juga bisa detox juga, terus dia juga ada vitamin C-nya juga. Jadi udah lengkap sih, ingredientsnya udah lengkap banget. Jadi ini juga salah satu yang paling best seller. Disclaimer lagi, semua yang aku beliin itu adalah dari yang aku tanya ke penjual ataupun ke pembeli lainnya, kayak hey, what do you think about this? Gimana menurut lo produk ini bagus nggak? Kalau terus ditanya untuk apa? Kalau untuk ini buat brightening segala macam apa? Oh kalau brightening pakai ini aja, ini paling bagus, bla 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 bla. Terus quite expensive, itu kayak sedikit lebih mahal gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi aku belinya satu pack. Jadi kayak aku udah pernah cobain gitu. Udah pernah cobain. Oh ini itu. Nah terus ini itu buat suara tenggorokan ya. Jadi ini tuh adalah lipan. Lipan. Lipan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Lipan. Lipan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Prokan. Karena kan kerjaan aku sebagai wartawan kan. Jadi setiap hari aku ngomong, kadang juga pasti hilang suara kan. Oh nge-lag ya? Nge-lag yuk. Tutur batinku tak akan salah. Nah jadi yang ini tuh untuk semprot mulut per hari. Terus ku tak rasa gagal. Nah yang ini yang spray gitu. Jadi dua-duanya untuk tenggorokan. Kalau yang ini itu untuk travel pack untuk kumur-kumur mulut. Jadi kayak Listeril gitulah. Nge-lag ya. Nge-lag ya. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. Aku tuh jadi males tau. Aduh, bocor palaku. Aduh. Oh.